Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kita di channel Dua Cerita. Di video-video kita akan ngebahas beberapa topik menarik yang sama-sama akan kita cari tahu segala permasalahan dan jawabannya. Di edisi cerita kita yang pertama kali ini, kita ditemenin Ustadz Zaki Mubarak. Dan nanti dengan beliau kita akan bertanya-tanya segala sesuatu permasalahan yang mungkin kita masih ragu akan jawabannya. Ya langsung aja kita langsung bertanya-tanya kepada Ustadz Zaki Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UZM, para jamaahku semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, remaja semuanya, yang insya Allah kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gimana? Ya, gini Pak Ustadz nih, kita kan ini di konten kita, di video-video kita ini kita sebenarnya membahas semua permasalahan yang menjadi keluh kesah gitu Pak Ustadz, keluh kesah dari anak muda itu sendiri kan, karena kita banyak yang jadi pertanyaan-pertanyaan dari para anak muda gitu kan. Generasi milenial lah. Generasi milenial. Iya. Nah, jadi mungkin sebelumnya kita perkenalkan dulu nih, kita kenalan dulu sama UZM ini, Ustadz Zaki Mubarak ini. Siapa sih beliau itu sebenarnya? Mungkin yang pertama gitu Pak Ustadz, kalau boleh tahu nama asli itu Ustadz Zaki Mubarak atau apa sekedar nama panggung aja gitu Pak Ustadz? Sekarang mah banyak nama panggung ya. Iya, sekarang banyak nama panggung gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah, kalau nama saya memang Muhammad Zaki Mubarak. Cuma di channel YouTube saya, di sosmed, saya lebih dikenal dengan UZM. Alhamdulillah, saya dari Jakarta kebetulan, asli Jakarta. Kemudian tahun 2011 pas nikah pindah ke Gunung Putri di sini. Alhamdulillah di Cicadas. Asli orang Betawi ya Pak? Asli orang Betawi, alhamdulillah. Karena Betawi itu, kalau menurut saya orang Betawi itu orang yang paling beruntung. Kenapa tuh Pak Ustadz? Orang Betawi, anak kecilnya aja udah bisa kerja. Orang Betawi udah kerja. Orok udah bisa kerja. Kerja apa tuh? Kerjaan lo nangis mulu. Kerjaan lo bikin gara-gara mulu sih Tong. Jadi anak Betawi mah masih kecil juga pada bisa kerja insya Allah. Dan insya Allah orang Betawi ketika dia udah besar, dia udah pasti punya tanah. Ya, tanah. Tanah abang. Tanah abang, oh, betul tanah abang. Kita tanah abang mulu. Jadi gampang ya punya tanah. Ya terus mungkin berarti 2011 ya Pak Ustadz ya? 2011 hijrah ke Gunung Putri gitu. Dan mungkin menikah di tahun 2011 itu. 2011 pas menikah langsung pindah ke sini. Kemudian masih tektok lah, sering bolak-balik ke Jakarta karena waktu itu kerja di Jakarta sampai 2013 kurang lebih. 2013 full di sini. Kemudian sampai alhamdulillah di sini full. Oh, alhamdulillah. Berarti sekarang jadi orang Bogor gitu kan? Bogor, tapi tetap aja nggak bisa bahasa Sunda. Tapi kalau setik-ketik mah, ya setik mah. Untuk kuliah itu Pak Ustadz kan Pak Ustadz ada lulusan dari universitas, salah satu universitas. Nah, kalau boleh tahu jurusan kuliah Pak Ustadz itu apa? Saya kuliah S1 di jurusan manajemen dakwah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dulu sebelum masuk UIN saya di pesantren juga agak lama di pesantren, kurang lebih 6 tahun, kemudian mengabdi 1 tahun. Setelah itu masuk kuliah UIN. Ya alhamdulillah sejalan lah dengan dunia saya sekarang gitu. Ya karena saya dunia dakwah, ya memang latar belakang saya pesantren dan saya kuliah di jurusan dakwah. Terus lalu ketika misalnya Pak Ustadz lulus kemarin kan lulus dari universitas itu, apa Pak Ustadz langsung terjun ke dunia dakwah atau Pak Ustadz bekerja dulu atau buka usaha dulu gitu, mungkin bisa diceritain Pak Ustadz? Dulu sedikit cerita, lulus dari pesantren itu saya kuliah. Selesai kuliah itu kurang lebih tahun 2008 ya. 2008 selesai kuliah, saya langsung kerja formal itu, yang resminya itu saya kerja di travel. Kemudian saya langsung hijrah ya, kerja di beberapa bank perusahaan plat merah dah. Oh, plat merah. Ya, saya kerja di BRI, saya kerja di BNI, sampai saya kerja di Bank Syariah Mandiri sampai tahun 2014 akhir saya baru resign. Maaf, resign itu tahun 2017 akhir. 2017 akhir. Nah, setelah itu baru fokus di dunia dakwah lah gitu, dunia majelis taklim,
teman-teman yang tadinya teman-temannya masih muda, sekarang teman-temannya udah nenek-nenek di pengajian, yang duduknya dikit-dikit kesemutan. Nah, itulah sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti emang udah satu dari kecil gitu Pak Ustadz, udah dididik dari dakwah gitu. Alhamdulillah sekarang jadi ini guys, sekarang Ustadz punya channel YouTube juga Pak Ustadz ya, channel YouTube UZM TV ya Pak Ustadz. Nanti kita taruh di link deskripsinya buat kalian semua untuk subscribe juga, jangan lupa di like sama komen juga ya. Sama dengan dakwah Ustadz itu, alhamdulillah saya juga ada hidayah dari situ. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain. Iya. Ya mungkin langsung aja gitu Pak Ustadz ya, kita langsung ke topik pembahasannya mungkin karena emang ada beberapa pertanyaan juga dari rekan-rekan semua gitu kan itu. Mungkin yang pertama, sekarang kan di masa pandemi kayak gini nih Pak Ustadz. Masa pandemi kayak gini kan banyak orang yang susah buat nyari kerjaan gitu kan, terus bahkan ada juga mungkin beberapa orang yang karena pandemi ini mereka diputus kontrak gitu kan, dikeluarkan dari perusahaan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kita semua, ketika si orang itu atau si anak itu mau masuk kerja tapi mereka nggak mudah gitu Pak Ustadz untuk masuk ke dalam dunia perusahaan itu karena memang mungkin ya yang kita tahu semua nggak adanya orang dalam gitu Pak Ustadz. Nah nggak adanya orang dalam, jadi merasa si orang itu yang punya keahlian, yang punya pengalaman itu kalah dengan sama orang yang dibantu dengan orang dalam. Kalau kuat lah gitu ya. Kalah kuat lah gitu kan. Nah mungkin di sini yang jadi pertanyaan, gimana nih sebenarnya hukum yang dari agama apa? Gimana, boleh dijelaskan nanti gimana hukumnya ketika kita kerja tapi kita dibantu sama orang dalam? Mungkin apa itu termasuk salah satu zalim juga, karena ini kan bisa disebut kayak mengambil hak orang lain gitu Pak Ustadz untuk suatu kerjaan di perusahaan itu. Mungkin bisa dijelaskan gitu Pak Ustadz ke rekan-rekan yang lain mungkin. Iya, baik sahabat UZM, sahabat Dua Cerita yang berbahagia. Di masa pandemi sekarang seperti ini memang jangankan kita untuk mencari kerja, yang udah kerja aja diputus-putusin. Iya, betul. Banyak yang kerja tadinya full, sekarang kerja cuma seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ada yang kayak gitu kan? Ya, banyak. Atau mungkin yang kerja benar-benar diputus, yang kontrak diputus sekarang. Tidak ada yang kerja lagi, yang hanya bertahan cuma pegawai-pegawai tetap. Itu pun tidak ada lemburan lagi, segala macam. Artinya pada zaman sekarang ini siapapun akan terdampak. Siapapun merasa terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Baik perusahaan di dunia pariwisata, apalagi hotel, mall, travel. Karena Ustadz pun terdampak pasti. Iya. Travel saya kebetulan sebagai mutawif atau pembimbing haji umroh sama terdampak juga. Maret saya kemarin harusnya berangkat umroh, alhamdulillah gagal. April saya berangkat juga gagal. Kemudian saya insya Allah tahun ini seharusnya jadi petugas haji pun juga sama, gagal juga. Artinya siapapun terdampak. Nah, ketika kita terdampak seperti ini, kuatkah iman kita untuk menghadapi ujian dari Allah ini? Nah, sehingga ada juga perusahaan yang katanya masih membuka lowongan kerjaan, tapi membutuhkan orang dalam, membutuhkan uang sekian, misalnya kayak begitu, ya. Nah, saya punya cerita novel ya. Sebelumnya kayak begini. Ini sangat miris menurut saya. Ketika saya nganterin anak saya sekolah, ada seorang wali murid lah ya. Dia bertanya sama saya, Pak Ustadz, saya mau nanya. Jadi gini Pak Ustadz, anak saya mau masuk SMP. Nah, tapi dia tuh nggak diterima di SMP tersebut. Kemudian saya bilang ke gurunya, kata gurunya, bahkan kepala sekolahnya bilang, Bu, anak ibu bisa nih sekolah di sini, tapi ibu harus beli bangku dulu ya. Saya semakin bertanya, bangku apa maksudnya? Oh, ternyata bangkunya harganya 6 juta, Pak. Ya Allah, ternyata itu untuk masuk ke sana harus mengeluarkan uang. Beli bangku artinya kita harus mesen sama gurunya, sama kepala sekolahnya. Alhamdulillah, teman-teman. Saya berpikir, ya Allah, untuk dunia pendidikan masih kayak begitu caranya. Untuk dunia dia mendapatkan ilmu, caranya masih zolim kayak begitu. Gimana mau dapat ilmu yang manfaat coba?
Gimana kelak nanti kalau dia udah lulus sekolah mau dapat kerjaan yang manfaat coba? Sehingga Karena tadi dari wajar. awalnya aja gitu, Tuh, dari dari awalnya. awalnya aja dapat ilmunya udah nggak bener. Sehingga masuklah tadi pertanyaan Noval tadi, gimana hukumnya kalau kita mau masuk kerja dengan cara-cara main belakang lah, orang dalam lah segala macam. Karena kenapa? Awalnya udah jelek sih, Pak. Awalnya dari kita dididik dari kecilnya udah seperti itu. Kayak begitu, ya Allah, orang tua kita udahlah nggak apa-apa Pak Ustadz, yang penting mah dia mau kerja, yang penting mah dia mau sekolah. Udah nggak apa-apa dah, diusahain duitnya dari mana kan. Akhirnya naudzubillah dia nggak bakal dapat ilmu yang manfaat. Karena dia nggak dapat ilmu yang manfaat, ketika dia mau kerja, dia halalin segala macam cara. Yang penting gue bisa masuk kerja. Kita bisa masuk kerja. Itulah yang dibilang dengan Rasul, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Kelak nanti ketika dia sudah kerja, karena dia masuknya dengan cara yang zolim, dengan cara yang nyogok, apa kata Rasul? Gajinya dia kullu lahmin, yang menjadi daging dalam tubuhnya dia, fannaru aula bih. Maka kelak nanti yaumul qiyamah, hari kiamat nanti, dia lebih pantas tempatnya di nerakanya Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi dari darah daging kita ini yang tumbuh dari sesuatu yang haram, karena kita masuk kerjanya dengan haram, dengan cara zolim, maka apa yang kita makan dari gaji kita, dari lemburan kita, itu menjadi hal yang haram juga. Tapi kan sekarang gini banyak Pak Ustadz ya. Jadi benar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Jadi dari awal pun kita banyak orang yang beranggapan begini, nggak apa-apa lah, yang cuma kerja, dia kerja kan ibarat seperti itu Pak Ustadz ya. Karena memang pengetahuan dari orang-orang dari orang-orang tersebut itu memang kurangnya pemahaman gitu Pak Ustadz. Nah, jadi mungkin untuk kita mengatasi dari awalnya gitu agar tidak terjadi seperti itu tuh harus gimana itu Pak Ustadz? Nih, menurut saya nih ada 3 kunci nih. Gimana kita biar bisa memiliki masa depan yang lebih cerah lagi, khususnya teman-teman generasi milenial sekarang nih. Sehingga insya Allah ke depannya kita nggak butuh lagi tuh yang namanya orang dalam, nggak butuh lagi tuh yang namanya KKN. Ingat ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya ada di nerakanya Allah. Kuncinya 3, Pal, biar kita bisa selamat dunia akhirat, khususnya untuk kita mendapatkan kerjaan yang lebih bagus lagi untuk generasi milenial kita, teman-teman kita nih. Yang pertama tuh kuncinya adalah PMS. Nah, PMS itu yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan. Ya. Jadi pendidikan itu sangat penting, Val. Sangat penting. Sepintar-pintarnya orang, secerdas-cerdasnya orang, kalau dia nggak punya hitam di atas putih atau ijazah, akan nothing hasilnya. Akan sia-sia hasilnya. Gimana? Noval nih punya kerja nih. Noval punya pengalaman kerja lama di sini. Mau ngelamar kerja di sini. Pak, saya lama kerja di sini. Cuma nggak ada buktinya. Pak, saya bisa Pak ngerjain ini Pak. Mana buktinya? Ya nggak ada. Tapi saya pinter Pak. Nggak bisa. Jadi hitam di atas putih itu penting Pak. Dan buat kita nih orang tua, ya orang tua nih harus berpikir sesuai dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Alimu auladakum fa innahum makhlukun li zamanin ghairi zamanikum. Ajari anak-anakmu ilmu pengetahuan karena mereka bukan hidup pada zaman kita. Mereka bukan zaman kalian, bukan. Orang tua kita cuma lulusan SMP, it's okay, nggak apa-apa. Orang tua kita cuma lulusan SMA bisa jadi supervisor, bisa punya kontrakan. Ya zaman orang tua kita mah lulusan SMP udah cukup. Tapi buat anak-anak mereka nggak cukup. Anak sekarang lulusan SMP mau kerja di mana sih? Pendidikan itu penting, Pak. Penting untuk pola pikir kita, untuk cara mengambil keputusan kita, itu sangat penting. Yang kedua adalah moral. Moralnya itu apa? Akhlak kita. Ini yang paling utama sebenarnya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah pun diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sepintar-pintarnya kita, kalau kita nggak ada akhlak, kita akan menjadi benalu di masyarakat. Kita akan menjadi pecundang di tempat kerjaan kita. Kita akan menzolimi banyak orang. Coba lihat kenapa negara kita bisa seperti ini. Karena terlalu banyak orang yang mengambil hak orang lain. Karena terlalu banyak orang-orang pinter yang pinter ngepinterin orang. Yang ketiga adalah S. Kan tadi apa tadi? PMS. Pendidikan, moral, S, skill. Kita harus punya skill. Kita harus punya talent. Skill kita di mana? Kita bisa bahasa Arab, kembangin bahasa Arab kita. Bisa bahasa Inggris, kembangin bahasa Inggris kita. Kita punya keahlian ngejahit, kita punya keahlian ngelas misalnya karena di sini pabrik.
kita punya keahlian misalnya yang lain, salon, cukur rambut segala macam, kembangin skill kita. Olahraga skill kita kembangin, otomotif skill kita kembangin. Itu nanti insya Allah masa depan kita akan jauh lebih bagus lagi kalau kita punya 3 itu, pendidikan, moral, dan skill. Untuk kedepannya gitu Pak Ustadz, agar kita semua bisa istilahnya bisa hidup seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, Minimal survive lah kita, bisa bertahan hidup lah. di masa pandemi ini bisa dijelasin gitu Pak Ustadz kira-kira. Yang harus kita pahamin adalah dan harus kita yakini adalah firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang yang berilmu dan Allah akan angkat orang yang beriman di antara kalian. Jadi orang yang berilmu dan orang beriman pasti diangkat derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kewajiban kita apa? Ikhtiar, doa. Sayang, kita udah punya ilmu, kita udah punya pendidikan, udah punya moral, udah punya skill, masuk kerjanya ujung-ujungnya bisa dibantuin sama orang. Ujung-ujungnya harus bayar juga, walaupun dengan potong gaji segala macam. Aduh, sayang, uang yang kita makan itu nanti masuk ke harta yang syubhat, antara halal dan haram. Naudzubillah. Jadi kesimpulannya dari video ini kita dapat mengambil beberapa ilmu. Intinya kita untuk di masa pandemi ini kita harus bermodalkan 3, yaitu PMS atau bisa disebut atau disingkat dengan pendidikan, moral, dan skill. Nah, mungkin cukup sekian video untuk kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.